Apa yang ingin Dion sampaikan dari buku ini? Yang ingin saya sampaikan sih, tujuan yang paling pertama yang saya ingin sampaikan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat Palantara Mudo, kali ini kami dari Palanta berada di Kabupaten Sujunjung dan berada di ibu kota kabupaten yaitu Muaro Sujunjung, di mana lokasi ini berada di Taman Wisata Bukit Gadang. Yang di sebelah sana kita nampak kantor Bupati Kabupaten Sujunjung dan suasana kota menuju arah lintas Sumatera. Dan pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai anak milenial yang luar biasa. Tidak banyak anak-anak seusia mereka yang berani menuliskan pikiran, ide, dan gagasannya menjadi sebuah buku, sebuah buku dengan judul Menuju Pemuda Sukses. Dan menarik bagi kita karena sebagaimana kami sampaikan bahwa kita mendorong sekali lahirnya ide, gagasan, pikiran, dan narasi-narasi untuk membangun peradaban ini dari generasi-generasi yang ada. Dan telah hadir bersama-sama kita di sini yaitu Ananda Dion Pratama Putra. Selamat sore Dion. sore Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Apa yang mendorong Dion untuk berani menulis sebuah buku? Mendorong keinginan saya untuk berani menulis buku, yang pertama itu motivasi dari diri saya sendiri, dan kedua motivasi dari kedua orang tua yang ekonominya sederhana, jadi maunya ingin membangkitkan perekonomian keluarga beserta perekonomian diri saya sendiri dan juga untuk negara saya yang nanti ke depannya gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh melihat buku ini, kira-kira siapa sih si Dion ini? Pendidikannya apa, sekolahnya di mana, bisa cerita tentang dirinya siapa gitu. Oke, baiklah, saya mau ini menceritakan sedikit mengenai pendidikan saya ketika SD dan ketika SMA, SMP, dan SMA sampai saat ini. Jadi ketika saya SD, sebelumnya saya SD, saya merantau dari kota Batam ke Negari. Jadi baiknya balik lagi ke lahir di Batam. Lahir di Bulukasok, akan tetapi merantau ke negeri, ke kota Batam. Orang tuanya merantau ke Batam. Iya. Kemudian SD di Batam. SD enggak. SD Kelas 1 di kampung gitu. Jadi setelah mendapatkan banyak pengalaman di kota Batam dan mungkin kondisi keluarga saat itu ada sedikit kemalangan, jadi makanya Dion pulang kembali ke kampung gitu. Dengan orang tua? Ya, dengan orang tua. Berarti SD-nya di kampung sampai tamat? Ya. Kemudian melanjutkan SMP? SMP 30 Sujunjung namanya. Terus? Dan melanjutkan juga ke SMA Negeri 12 Sujunjung, tepatnya di Lubuk Tarok, dan masih di kampung gitu. Kenapa dia memilih di kampung pendidikan? Karena menurut Dion sih perekonomian keluarga agak kurang, jadi makanya Dion nggak sanggup untuk sekolah di luar. Berarti terkendala soal ekonomi. Ya, terkendala soal ekonomi. Dan sekarang masih di SMA atau sudah menamatkan SMA? Alhamdulillah sudah tamat SMA. Tahun ini? Ya, tahun ini. Buku ini ditulis waktu kelas berapa? Buku ini sih tulis waktu kelas 3 semester 1, tepatnya di bulan Desember. Dan alhamdulillah pas tahun baru Dion telah menyelesaikan buku ini dan mengirimkannya ke penerbit gitu. Kemudian apa yang ingin Dion sampaikan dari buku ini? Yang ingin saya sampaikan sih, tujuan yang paling pertama yang saya ingin sampaikan yaitu mengajak semua para pemuda, kalang-kalang pelajar, kalang-kalang mahasiswa untuk bergerak lebih aktif lagi sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh mereka. Jadi pokoknya memotivasi mereka lah gitunya. Makanya dia membuat buku ini yang sesuai dengan kondisi dan keadaan seperti saat sekarang ini. Apa latar belakangnya, kenapa begitu?
latar Kenapa belakang. ingin memotivasi pemuda untuk bergerak dengan potensi dirinya, mahasiswa bergerak dengan potensi dirinya? Apa yang Dion lihat tentang pemuda? Apa yang Dion lihat tentang yang mahasiswa? Dion lihat sih pemuda ataupun pelajar saat ini mungkin sepengetahuan dan sepenglihatan Dion sekarang udah kurang dari norma-norma aturan-aturan berlaku baik itu di dunia sosial maupun di bidang-bidang lain pun agak lebih keluar, agak lebih condong ke arah sifat negatif gitu. Makanya dia membuat buku ini sesuai dengan pengalaman yang Dion lihat saat ini. Kalau bisa tahu pengalaman apa? Pengalaman salah satunya di bidang agama atau religius. Misalkan di masjid, kelihatannya agak kurang lah gitu orang-orang yang mau ingin bertobat, salah satunya pemuda gitu. Itu kan salah satu ciri Artinya utama. tidak banyak lagi yang berada di masjid begitu. Iya gitu. Dan yang kedua, kurangnya partisipasi para pemuda saat ini dalam bergerak dalam bentuk hal sosial ataupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Atau melihat anak-anak muda lebih cenderung agak individualis gitu ya. Agak individualis dan agak bergeng-geng lah, berkelompok-kelompok dengan melakukan hal yang tidak bermanfaat gitu. Salah satunya perkumpulan malam gitu, membuat kerusuhan ketika tengah malam, dan salah satunya knalpot racing gitu. Terus apa kendala dalam menulis yang dialami? Kalau kendala mungkin sih siapapun yang merasakan membawa buku ini pasti merasakan hal yang namanya kendala. Kendala dia yang paling pertama yaitu pemikiran. Mungkin ketika dalam membuat buku ini agak merasa terganggu karena ada situasi kondisi keadaan ketika di sekolah. Jadi dia membuat buku ini ketika di sekolah, ketika di kelas, dan ketika melanjutkan di rumah gitu. Kendalanya itu terputus-putus di dalam buat buku itu. Karena yang membutuhkan pemikiran untuk membuat buku dan serta melanjutkannya. Apa misalnya gini, ada nggak mentornya atau ada nggak pembimbingnya untuk bisa menulis sebuah buku ini? Yang ngajarin bagaimana untuk lahirnya sebuah buku, gimana gitu, ada? Ada. Mentor yang paling diutamakan ketika waktu itu orang tua. Ya, bukan. Jadi itu yang memotivasi, artinya bersemangat. Nah, artinya ini loh cara menulis yang baik, ini loh cara menulis yang benar, yang terus memotivasi supaya bisa jadi sebuah buku. Ada? Ada. Yaitu kemarin tuh ada Bang Robi Afrizan, ia selaku penulis juga di Kabupaten Sejunjung ini dan juga yang termasuk yang muda. Yang kedua yaitu penerbit. Sebelum Dion mengirimkan ke penerbit, Dion telah konsultasi dan telah komunikasi jauh lebih dalam mengenai buku-buku ini, mengenai tata cara buku ketika di penerbit. Dan yang ketiga yaitu ketika Desi Kirana Azza. Itu salah satu juga penulis di Kabupaten Sejunjung yang mengajarkan Dion bagaimana caranya menulis dengan kondisi keadaan seperti ini. Selain itu, kendala apa lagi yang dialami gitu selain itu? Kendala yaitu kendala yang pertama, yang kedua, yang terakhir yaitu masalah waktu membagi jam sekolah dengan menulis. Karena waktu itu dalam sekolah ya kendalanya itu tidak cukupnya waktu ketika Dion membagi antara tugas sekolah dengan membuat buku. Dan yang kedua kendalanya, yang terakhir juga kendalanya yaitu hinaan dari teman-teman lainnya yang dia mengajak saya untuk main pergi, tetapi saya tidak mau gitu dan ingin melanjutkan menulisnya ini. Terus bagaimana untuk bisa melewati itu? Kalau misalnya ada cemoohan dari teman, ada ini dari teman, itu gimana itu ininya? Kalau itu sih Dion menilainya di belakang aja. Bagaimanapun omongan teman-teman lain, bagaimanapun cemoohan orang lain, Dion akan tetap menjalankan seperti itu dan tidak akan pernah pantang menyerah. Walaupun ya setiap hari hampir saja teman-teman menggaduh atau mengganggu Dion ketika itu di rumah. Dan dia tetap fokus juga untuk membuat buku itu, bagaimanapun gangguannya. Terus gimana rasanya ketika bukunya ini sudah diterbitkan, buku ini sudah dicetak, itu gimana tuh perasaannya? Perasaannya yang paling penting itu ya senang, bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada orang-orang yang mau mendukung saya sebelumnya. Gitu. Dan terima kasih juga kepada teman-teman
bapak-bapak, ibu-ibu lainnya yang telah membeli buku saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua gitu. Bukan hanya untuk saya, tetapi buat seluruh pemuda-pemuda, pelajar, mahasiswa maupun para pejabat-pejabat daerah yang mendukung saya gitu. Jadi support orang-orang yang baca buku ini gimana? Yang sudah yang disampaikan ke Dion. Support yang paling banyak atau dominan yang Dion dengarkan yaitu ya bagus, tidak pernah bosan dengan membacanya. Kata-katanya simple, sederhana, akan tetapi setiap bait-bait kata itu mengandung makna yang sangat positif, mengandung makna yang luar biasa gitu, kata teman. Terakhir, apa tipsnya Dion ingin sampaikan kepada teman-teman agar bisa juga melahirkan karya-karya seperti karya yang Dion luncurkan? Kan banyak orang yang mencoba ini untuk menjadi penulis, tapi kadang-kadang di tengah jalan kehilangan ide atau baru separuh, setelah itu nggak jadi, nggak tuntas. Apa tipsnya untuk bisa sampai melahirkan sebuah buku gitu? Apa yang ingin Dion sampaikan gitu? Yang ingin Dion sampaikan yang pertama yaitu tetaplah teguhlah pada pendirian. Apa yang kita miliki, apa yang kita impikan harus kembangkan. Maka intinya kita harus mengembangkan bakat minat kita dan jangan hiraukan orang lain, karena orang lain itu hanya mempengaruhi kita saja. Dan tetap intinya fokus terhadap pendirian kita, fokus terhadap impian kita, karena yang sukses itu bukan orang lain tetapi kita. Apa cita-cita Dion? Cita-cita Dion yang paling utama yaitu bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, bermanfaat untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh penduduk, untuk seluruh orang-orang yang mengenal Dion gitu. Walaupun juga tidak mengenal, akan tetapi juga bermanfaat untuk semua umat gitu. Oke, Dion, terima kasih kesempatannya untuk bisa ngobrol dengan Palanta. Mudah-mudahan ini sukses. Dan sahabat Palanta, mari kita dukung talenta-talenta muda di mana saja dengan membeli buku dari penulis muda Dion Pratama Putra. Dan mungkin ini tidak banyak, kalau setahu saya baru di Sumatera Barat yang menulis buku, anak SMA nulis buku ya. Kalau yang saya tahu di anak SMA itu baru Dion gitu ya, Dion. Mungkin juga ada yang lain yang kita tidak ketahui. Tapi mereka ini perlu kita dukung bersama-sama. Mari kita support, mari beli bukunya Dion Pratama Putra dengan judul Pemuda Sukses Menuju untuk Menjadi Pemuda Sukses. Jika ada yang berminat silakan hubungi kita, Pelantara Mudo, ada kontak person yang kita tinggalkan di situ dan nanti kita hubungkan langsung dengan Dion Pratama Putra. Dan mudah-mudahan Ranah Minang kembali akan melahirkan penulis-penulis handal seperti masa-masa dulunya. Kita ada Abdul Muiz, ada Hamka, ada Tan Malaka, dan kita jemput kembali kejayaan Minangkabau yang gemilang di masa lalu itu. Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.